Saya mau Anda selamat dari sana. Ketika Anda lepas dari sana, rezekimu akan beda. Saya bahkan kalau ditanya, seberapa yakin Gus? Demi Allah saya yakin. Ketika engkau keluar dari sana, Allah mudahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wa wajibika sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita semuanya, channel tempat kita belajar banyak hal tentang ilmu kehidupan dan membuka kesadaran kita bahwa ternyata hidup kita diciptakan untuk berlimpah, atau tujuan Allah menciptakan hidup kita adalah berlimpah. Saya doakan semuanya teman-teman, Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua urusannya dimudahkan, dan bahkan kondisi hatinya Allah tenangkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk klik juga tombol loncengnya dan share semua video yang kamu tonton ke seluruh kerabat kamu. Kita berbagi manfaat di sana ya. Dan channel YouTube Gus Baraja upload 2 kali sehari sekarang ya, jam 12:30 siang dan jam 9 malam. Kali ini saya akan bicara sesuatu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa akhir-akhir ini Gus Baraja kok menjelaskan tentang riba ya? Kenapa ya kok jadi kesana arahnya? Baik, saya perlu cerita dulu mengapa saya membahas tentang ini. Saya ini sebenarnya sudah riset ya, riset dari ribuan peserta yang pernah mengikuti. Jadi pada akhirnya saya bisa tarik kesimpulan hampir 90% permasalahan dalam hidupnya itu ada sebab adanya hutang riba. Tapi saya perlu jelaskan mengapa itu dirasakan oleh banyak orang. Ini perlu dan penting banget kamu dengarkan sampai selesai. Sangat penting teman-teman. Bahkan lebih penting daripada kamu mempelajari loa dulu. Ini lebih penting dulu. Ya, karena cikal bakal masalah biasanya munculnya dari sini. Masalah atau kesulitan ya. Ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Simak baik-baik videonya sampai selesai. Kamu sering dengar ya, di channel YouTube saya pun beberapa kali mengatakan sukses berpola, gagal berpola. Berhasil ada polanya, gagal pun ada polanya. Ada sebabnya, karena memang dunia ini berlaku satu hukum, yaitu hukum sebab akibat. Saya pikir buat teman-teman yang hari ini memutuskan atau sudah kadung nyemplung ke dalam hutang dengan konsep riba, itu memang sudah kadung terjadi lah istilahnya ya. Itu sudah kadung terjadi. Yang kita pikirkan sekarang, yang kamu butuhkan adalah bagaimana solusinya, kan seperti itu. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh banyak orang. Baik, solusi itu akan datang ketika kita bangun sebuah kesadaran dulu. Ilmu itu bisa masuk kalau kita benar-benar sadar bahwa ilmu ini benar-benar kita butuhkan gitu loh. Saya mau sharing ke kamu, mau informasiin ke kamu dari apa yang sudah saya ketahui semuanya. Saya share semuanya di channel YouTube, saya share semuanya di pembelajaran-pembelajaran yang ada. Baik, tadi saya mengatakan keberhasilan berpola, gagal juga berpola, termasuk hutang. Hutang itu ada polanya. Pola itu terbangun karena sebuah doktrin. Doktrin di masa lalu. Doktrin dari masa kita kecil mungkin. Contoh informasi tersebut yang menjadi sebuah keyakinan atau doktrin yang menjadi keyakinan dalam hati kita, bahwasanya tidak ada pembisnis yang tidak utang. Tidak ada kita memulai sebuah usaha itu kalau tanpa hutang. Jadi semuanya harus hutang maksudnya. Itu informasi ya, informasi di zaman dulu yang tidak bisa kita tolak. Walaupun kita tidak mencari kebenarannya, tetapi tiba-tiba itu masuk ke dalam diri kita. Saya sangat-sangat membela, tujuan saya adalah menyelamatkan teman-teman semuanya agar benar-benar terselamatkan dari cikal bakal masalah itu yang disebut dengan hutang, yang konsepnya riba maksudnya. Kamu itu korban. Kamu korban dari sebuah informasi karena minimnya pengetahuan itu masuk ke dalam bawah sadar seperti tidak disaring. Ketika itu tidak disaring, semuanya masuk menjadi sebuah keyakinan. Akhirnya membentuklah ketika kamu punya bisnis yang muncul seketika di pikiran kamu adalah hutang. Sekali lagi saya tidak dalam konteks menyalahkan. Saya masih memaklumi itu. Nah, sekarang saya mau mengganti sugestimu, mau mengganti keyakinan kamu dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, keyakinan yang saya letakkan menurut saya ini benar. Ketika nanti kalau sudah kadung ya, kalau sudah kadung masuk ke konsep hutang yang konsepnya riba, oke lah, sudahlah jalani, nanti saya berikan solusi di bagian akhirnya ya, di bagian akhir video ini. Jadi sebenarnya ketika kita butuh sesuatu, contoh seperti bisnis tadi, mau bisnis nggak punya modal, akhirnya yang muncul pertama kali adalah hutang, bukan pertolongan Allah. Mestinya yang muncul di dalam pikiran kita adalah pertolongan Allah. Mestinya. Saya tidak dalam konteks fanatik itu, enggak.
kita bicara realita deh. Kita cek diri kita masing-masing, karena saya pernah berada di fasemu atau pernah berada di kondisimu. Entah kenapa yang muncul hutang. Nah, secara hukum keilmuan atau prinsip keilmuan, apapun yang ada di pikiran kita bahwasanya itulah yang kita yakini dan itu yang ketarik. Gitu. Jadi hutang dulu yang muncul. Nah, akhirnya hutang di Indonesia itu tidak ada yang cuma-cuma. Hampir mayoriti, baik itu di perbankan maupun rentenir, ya, baik, ya banyaklah pokoknya orang yang memberikan jasa pinjaman, tetapi konsepnya masuk kepada riba. Mohon maaf. Nah, konsep yang dimaksud dengan riba itu artinya tambahan yang sudah ditentukan. Jadi ketika itu tidak dipenuhi, itu menjadi sebuah pelanggaran dan ada sanksi di sana. Itu misalkan denda dan lain-lain. Tapi kalau misalkan konsep hutangnya itu sharing profit, itu boleh sesuai kesepakatan di awal. Untung bareng, rugi bareng, itu masih bisa dibenarkan. Tetapi kalau sudah masuk kepada tambah, lalu si peminjam udah nggak mau tahu, dan kebanyakan kan di perbankan seperti itu ya, itu jatuhnya pada riba. Nah, akhirnya kita stres. Saya akan masuk pada fase yang kedua atau pola yang kedua atau poin yang kedua. Jadi kamu boleh bandingkan sekarang ya, kamu bandingkan kondisi psikis kamu atau kondisi bawah sadar kamu. Tentunya kamu sebelum berhutang kan nggak punya hutang ya. Saat kamu tidak punya hutang dan kamu punya hutang, kamu tahu persis kok perbedaan ketenangannya. Kamu tahu persis perbedaan ketenangannya. Jadi sudah pasti kamu akan menjawab lebih tenang saat nggak punya hutang, Gus. Meskipun pendapatan saya itu lebih sedikit daripada saat saya mengambil hutang. Tapi tetap tenangnya ini loh. Karena ketika manusia itu tenang, masih dalam kondisi berlimpah. Spiritualitasnya masih terjaga. Orang tenang itu bisa kelihatan banget kok. Kelihatan banget, nggak kemerungsung orang Jawa bilang. Jadi ketika dia tenang, Allah mudahkan semuanya. Saya pernah menjelaskan bahwa momentum atau kondisi hati kita yang paling baik itu perhatikan 3 waktu. Tenang, senang, hening. Ya, saya sudah jelaskan ini sebenarnya. Dan saya mau bahas tenangnya ini. Ketika kamu tenang, kamu baik. Kamu benar-benar spiritualitasnya terjaga. Tetapi ketika kamu nggak tenang, ya itu dia, masalah demi masalah muncul. Dan rata-rata ketika orang mengambil keputusan untuk berhutang, kondisi psikisnya sangat tidak tenang. Saya akan masuk pada fase ketiga atau poin ketiga, yaitu harus timbul kesadaran bahwasanya manusia itu Allah ciptakan berlimpah. Manusia itu Allah ciptakan, bahkan saya meyakini Allah ciptakan kaya. Manusia itu Allah ciptakan untuk bahagia. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepada Allah. Dan esensi atau finalnya ketika orang menyembah Allah, itu bahagia. Not ya di sini ya. Jadi harus tahu dulu, kita harus sepakat, kita harus satu suara bahwa Allah menciptakan kita untuk bahagia. Ketika kita tidak bahagia itu karena pikiran kita, karena kondisi yang sudah kita rasakan. Ya, kondisi hari ini mungkin teman-teman punya hutang. Tapi sekali lagi saya tidak dalam konteks menyalahkan, justru saya ingin menyelamatkan. Tapi pahami dulu, bangunlah sebuah kesadaran seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kamu sudah sadar, iya ternyata saya diciptakan Allah untuk berlimpah, saya diciptakan Allah untuk bahagia. Baru kita masuk pada solusinya. Teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, baru kita bicara solusinya. Sekarang yang kita bahas adalah tentang hutang yang konsepnya riba. Riba itu jangan dibikin serem. Riba itu maksudnya tambahan dari nilai pinjaman yang harus tidak ada negosiasi dan harus dibayar. Dan ada yang dirugikan. Otomatis ketika kamu tidak bisa bayar, kamu merasa dirugikan dan agunanmu pasti akan disita. Oke, singkat cerita ya, kita bicara solusinya sekarang. Solusinya adalah, sudah saya share videonya kemarin atau tadi siang kalau nggak salah. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu sekalian, munculkan niat. Kalau sudah kadung sekarang nggak apa-apa. Allah itu Maha Pengampun. Kita sebenarnya dalam kondisi tidak percaya kepada Allah, tetapi Allah masih berikan kita rezeki. Saya punya pertanyaan sederhana, bagaimana kalau kita percaya sama Allah, yakin kepada Allah? Tapi yakin juga jangan dicari, karena yakin itu sebuah proses. Nanti, hari ini kita baru ngebangun sebuah doa, hari ini kita baru ngebangun sebuah proses. Yakin itu tidak serta-merta muncul sekarang, tapi munculnya nanti. Ketika kamu sudah kadung masuk pada konsep yang tadi saya jelaskan ke kamu, konsep hutang riba. Sekarang niat deh teman-teman ya. Saya bantu kamu untuk memberikan kesadaran, untuk membuka kesadaranmu. Allah itu sangat sayang sama kita. Cuma kitanya yang kadang-kadang
menomorduakan, maaf ya, ini saya katakan menomorduakan itu bukan berarti tiada dalam hatimu. Saya yakin kamu pasti bertuhan. Kamu pasti merasa bahwa Allah yang mencukupi kamu. Lebih-lebih hari ini yang sedang dalam masalah, apapun bentuk masalahnya, termasuk hutang, konsep riba, itu Allah tuh masih sayang, sangat sayang. Melalui video saya begini, ini bentuk bahwa Allah sayang ke kamu. Saya digerakkan Allah untuk mengingatkan kamu. Jadi kalau sudah ketemu poinnya, maka mulai dari sekarang niatlah untuk keluar dari sana. Niat tidak susah. Bismillah sekarang. Ayo teman-teman, dengerin saya baik-baik ya. Ya Allah, teman-teman di sini yang mendengarkan saya saat ini, semuanya ingin lepas dari riba. Dan kita tahu, kita pernah mendengarnya, bahkan kita pernah membacanya mungkin, bahwa riba sangat tidak disukai oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah. Tetapi kalau kita sudah luruskan niat, minta benar-benar sama Allah, ya Allah, mudahkan saya dalam penyelesaian. Ya Allah, lunaskan kewajibanku, karena Engkau yang memiliki semuanya ya Allah. Engkau yang lunaskan. Mohon ampun ke Allah kalau pernah berdosa. Ini solusinya teman-temannya. Setiap hari banyakin istighfar tapi dengan rasa. Percaya deh. Percaya saja, saya juga mengambil jalur keajaiban. Ketika kamu sudah menaruh harapan kamu 100% kepada Allah, Allah yang akan urus semuanya. Nanti suatu saat, saya doakan kamu ya, suatu saat ketika Allah cukupkan, bahkan nanti kesannya nol. Allah cukupkan, nih kamu dapat misalkan utang kamu 100 juta. Lalu Allah mudahkan kamu dapat rezeki 100 juta. Percaya deh. Percaya deh. Syaitan akan ikut campur lagi. Membisikkan dalam hatimu, udah gak usah dibayar, gak usah ditutup, gak usah dilunasin, dibayar cicil aja. Nanti sisanya bisa kamu pakai untuk bisnis yang lainnya. Teman-teman, ketahuilah bahwa itu adalah bisikan dari syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi, tutup aja. Selesaikan. Karena ketika selesai, rasanya akan beda. Anggap saja, Bapak Ibu sekalian, kamu semuanya sedang membeli ketenangan. Karena ketika kamu sudah benar-benar tenang, walaupun restart menjadi nol, pasti Allah mudahkan setelah itu. Kenapa? Karena Allah pasti membelamu. Karena kamu lebih memilih untuk melepaskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Artinya di sini yang mau saya sampaikan adalah, saya tidak dalam konteks menakut-nakuti, karena akhir-akhir ini saya menjelaskan tentang riba. Saya mau Anda selamat dari sana. Ketika Anda lepas dari sana, rezekimu akan beda. Saya bahkan kalau ditanya, seberapa yakin Gus? Demi Allah saya yakin. Ketika engkau keluar dari sana, Allah mudahkan semuanya. Di situ saya anggap kamu sudah bersih dalam artian bersih dari doktrin, kamu sudah melepaskan semuanya. Jadi ketika itu sudah selesai, hatimu beda. Gak ada bedanya saya dengan Anda, itu gak ada bedanya. Saya begitu terpukulnya, begitu tertekannya ketika saya memiliki riba, memiliki hutang dengan konsep riba. Tetapi ketika saya melawan bisikan-bisikan dalam hati saya, itu bisikan negatif yang menghasut saya agar saya tidak bayar, ketika saya lawan, kemudian saya bayarkan, benar-benar ketenangan itu luar biasa. Ditambah lagi saya meyakini, saya mensuges diri saya, Allah sudah bantu saya. Allah sudah bantu saya. Sekali lagi, saya tidak mengatakan atau memborong rata bahwa hutang itu sama seperti riba. Yang konsepnya hutang benar-benar yang dianjurkan, itu boleh kamu lakukan. Sharing profit dengan temanmu, berbisnis yang real, yang kelihatan, yang benar-benar bisa kamu pantau, dan kamu bisa benar-benar bisa urus. Tetapi kalau sudah hutang mengarah pada konsep riba, nah itu yang harus kamu pertimbangkan. Buat teman-teman yang belum masuk ke sana, pikirkan 1000 kali untuk mengambil keputusan itu. Tetapi buat teman-teman yang sudah kadung masuk di sana, tenang. Saya hanya ingin memberikan semangat. Saya hanya ingin memberikan pandangan ke kamu, tenang. Allah bersamamu. Allah bersama orang-orang yang benar-benar niat untuk lepas dari sana. Sebagai statement closing saya tidak dalam rangka untuk menakut-nakuti, tapi saya ingin Anda selamat. Ikuti. Karena saya dan Anda tidak ada bedanya. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Pasti bisa. Allah bersama orang-orang yang niat untuk keluar dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dan semoga itu Anda. Terima kasih teman-teman. Saya akan terus lanjut edukasi melalui channel YouTube, melalui YouTube Gus Baraja. Saya akan terus tanpa henti untuk menemani kamu untuk keluar dari semua permasalahan kamu, apapun itu permasalahannya. Selama ada ilmu di pikiran saya, selama itu pula saya akan share ke kamu. Terima kasih teman-teman.
Mohon maaf jika ada salah penyampaian, mohon maaf jika ada salah atau perbedaan pendapat di antara kita. Tapi insya Allah saya yakin niat saya, tujuan saya adalah menyelamatkan kita semuanya sebisa saya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Bagus Baraja al-Fakir ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.